Shalom Shalom. Selamat hari Senin 11 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini, Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Godly Sorrow bagian yang ketiga. Godly Sorrow bagian yang ketiga. Mari kita membaca firman yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini. 2 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saya sudah sampaikan beberapa hal mengenai penderitaan dan mengapa penderitaan terjadi. Dan adalah hal yang menarik kita membahas kenapa kita berkata kenapa kepada Tuhan. Karena kita tanpa sadar kita mengakui kedaulatannya dan berusaha mendapatkan jawaban mengenai rasa sakit yang kita derita, penderitaan yang kita alami umat Tuhan. Oleh karenanya, saya sering kali berkata, penderitaan adalah interupsi yang mendesak untuk diperhatikan. Anda bisa hindari mendengar khotbah. Anda bisa mendengar khotbah sambil WhatsApp chat atau cilaka bahkan sembari bermain handphone membuka layar yang lain. Anda bisa melayani Tuhan sembari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Namun tidak demikian dengan penderitaan. Penderitaan menuntut perhatianmu sepenuhnya. Penderitaan merenggut konsentrasimu sepenuhnya. Tidak bisa. Rasa sakit itu begitu menghunjam sehingga menuntut untuk dituntaskan sebelum kau berpindah memikirkan hal lain. Maka Allah berbisik lembut kepada kita dalam kelimpahan berkat kita. Berbicara dengan sabar dalam hati nurani kita. Tetapi berteriak dengan keras dalam penderitaan kita. Penderitaan saya katakan adalah pengeras suara dalam dunia yang makin tuli rohani ini. Umat Tuhan, saya akan bacakan beberapa ayat yang hanya bisa kita pelajari melalui penderitaan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Melalui penderitaan oleh karena melayani Tuhan di zaman di mana kekristenan dianiaya begitu hebat, Rasul Paulus menemukan sauh jangkar kuat daripada iman Kristennya dengan meyakini bahwa Tuhan itu menyediakan kemuliaan, menyediakan perhentian bagi semua orang yang tulus mengasihi Dia. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dari sini umat Allah, saya diajari oleh Roh Kudus. Pada waktu anak Tuhan mengalami penderitaan berbeda dengan orang dunia. Orang dunia akan memberontak. Orang dunia akan cari jalan pintas. Orang dunia akan mengendorkan value dan berkompromi. Paulus dengan tegas berkata, penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan. Jadi sabarlah. Penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Setelah saya renungkan ayat-ayat ini umat Tuhan, kenapa orang berhenti melayani? Karena dia kurang paham besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kenapa orang itu berjualan narkoba? Dia tidak tahan kerja keras dengan tekun mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dia pengen kerja sekali langsung kaya raya. Dia tidak sanggup menderita dengan benar. Dia ambil jalan pintas. Kenapa? Maafkan saya, perempuan jadi pelacur. Kenapa ada orang yang menjual diri? Kenyataan ini ditambah ironis lagi. Maafkan saya sekali lagi, saya pikir dulu, setiap perempuan nakal itu adalah ibu, adalah anak daripada keluarga berantakan. Dia sudah tidak ada pilihan, lahir dalam keluarga berantakan dan mempunyai ibu yang juga jual badan, maka dia juga jual badan. Rupa-rupanya tidak umat Tuhan. Gila sekali. Beberapa di antaranya anak orang baik, cuman tidak tahan bekerja keras. Pengen cepat ganti gadget, pengen cepat bisa beli tas mahal. Dia tidak tahan menderita, maka ambil jalan pintas, abaikan value kehormatan keluarga. Penderitaan mengajarkan kepada kita mana penting, mana kurang penting. Ketika kita berkompromi, terkuak sudah keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kurang penting. Karena kurang penting, kita jual Tuhan kita. Kita abaikan Tuhan kita. Dan kita memburu daripada keduniawian, kedagingan yang kita minta dengan instan, segera dikabulkan. Perhatikan penderitaan mengubah fokus hidup kita. Orang yang tidak tahan menderita, dia akan hanya mengejar material dan tidak peduli dengan kemuliaan. Tapi orang yang tahan menderita karena yakin bahwa penderitaan itu mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal, maka dia dapat diajak bicara mengenai kemuliaan, dapat diajak bicara mengenai nama baik. Orang yang tidak mengenal Allahnya akan menjadikan ketaatan sebagai penderitaan. Perhatikan kalimat ini. Orang yang tidak mengenal Allahnya akan menjadikan ketaatan sebagai penderitaan. Orang yang tidak mempunyai kehormatan tinggi akan menjadikan kerja keras sebagai penderitaan. Orang yang tidak punya value mengikut Tuhan akan menjadikan proses sebagai penderitaan. Sampai kapan lagi aku harus bekerja keras setiap hari dengan hasil minimum seperti ini? Ngeri umat Tuhan. Penderitaan mengerjakan sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan, yang tidak bisa diajarkan di sekolahan. Penderitaan menyingkapkan, mengkoyak
meremukkan topeng-topeng kita, sehingga muncul aslinya orang seperti apakah kita. Apakah orang yang bisa diajak berbicara mengenai kehormatan dan kemuliaan, atau orang yang sudah merendahkan dirinya, hanya mengejar materi dan kepuasan daging belaka. Item nomor 2 itu, tipu muslihat iblis, sehingga manusia tak ubahnya hewan umat Tuhan. Maafkanlah saya, tapi ini benar. Hewan tidak peduli dengan kehormatan. Hewan tidak peduli dengan kemuliaan. Cilakanya bahkan ada hewan-hewan yang bisa diajari terhormat. Ya, bahkan ada hewan yang dijadikan lambang kemuliaan. Tapi orang yang tidak sayang Tuhan, yang tidak takut akan namanya, akan ditipu oleh tipu muslihat iblis, sehingga dia malah lebih rendah dari hewan. Tidak peduli nama baik di dalam Tuhan loh ya, bukan nama baik pencitraan, bukan, tapi nama baik yang keluar karena hidup benar seturut firman-Nya. Saya berdoa, ini tidak mudah, tapi juga bisa dikerjakan dengan pertolongan Roh Kudus. Jadilah kuat, pegang Kristus, bersandar pada kasih karunia-Nya, dan Tuhan akan membela-Mu. Setelah sekian lamanya engkau menderita, Tuhan akan tinggikan tanduk orang benar. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.